Di sini saya beranggapan bahwa PSSI sedang main ilmu Pilatus. Buat yang paham pasti sudah langsung ngeh apa itu ilmu Pilatus. Dengan sederhananya sebetulnya ilmu cuci tangan gitu loh. Jadi terkait naturalisasi ini semuanya diarahkan, difokuskan semuanya kepada Sinteyong. Oke, balik lagi di Gocek, Bung Toel. Kali ini saya mau membahas tentang respon PSSI soal naturalisasi Jordi Amat. Seperti kita tahu bahwa pekan lalu isu naturalisasi Jordi Amat menjadi polemik, menjadi bola panas. Di jagat maya, netizen bereaksi keras ketika dipicu Jordi Amat memutuskan bergabung dengan klub asal Malaysia JDT. Semua bicara, ada yang bereaksi keras, bahkan ada yang meminta naturalisasi Jordi Amat dibatalkan. Pada saat itu PSSI senyap, diam, tidak bereaksi, tidak bersuara. Walaupun Sekjen PSSI Yunus Nusi sempat mengutarakan pandangannya bahwa PSSI sebenarnya menghendaki Jordi Amat tampil di Eropa, bukan bergabung dengan klub asal Malaysia. Itu ada jejak digitalnya, Sekjen PSSI Yunus Nusi. Tapi yang saya mau ulas adalah berita hari Minggu kemarin tanggal 3 Juli di laman resmi PSSI yang kemudian juga dipublish oleh media-media yang menyatakan bahwa karena permintaan Sinteyong, karena permintaan Coach Sinteyong, proses naturalisasi Jordi Amat dilanjutkan. Buat saya ini menarik. Saya ulangi lagi ya poin kalimatnya. Karena permintaan Coach Sinteyong, proses naturalisasi Jordi Amat dilanjutkan. Jadi disebutkan di berita itu di laman resmi PSSI bahwa Coach Sinteyong mengirimkan surat langsung kepada Ketua Umum PSSI tertanggal 30 Juni yang meminta proses naturalisasi Jordi Amat diteruskan, dilanjutkan. Dan PSSI akhirnya memutuskan itu kan. Yang menarik sebetulnya adalah logika organisasi ini. Logika organisasi ini. Jadi pilihan katanya, pilihan judulnya karena permintaan Sinteyong. Naturalisasi Jordi Amat dilanjutkan ya. Simak itu, cermati. Jadi logikanya kalau Coach Sinteyong tidak meminta, berarti PSSI tidak melanjutkan. Kan begitu kan? Logika yang sama dari kalimat itu. Karena Sinteyong meminta, maka proses naturalisasi dilanjutkan. Nah, kalau Coach Sinteyong tidak meminta, proses naturalisasi dilanjutkan, berarti PSSI pun akan sama dong. Tidak melanjutkan naturalisasi itu. Betul nggak? Gitu kan logikanya begitu. Nah, yang saya mau bilang bahwa saya harus mengakui PSSI sangat cerdik dalam hal ini. PSSI tidak mau berhadapan dengan publik, maka PSSI berlindung di balik Sinteyong. Di balik popularitas, di balik Sinteyong yang sedang jadi public darling, media darling. Jadi PSSI berlindung. Jadi alasan PSSI melanjutkan proses naturalisasi Jordi Amat karena permintaan Sinteyong. Kan logika organisasinya begini harusnya sebagai sebuah federasi. Terkait isu terakhir polemik Jordi Amat, bola panas Jordi Amat karena memilih bergabung dengan klub asal Malaysia JDT, maka PSSI kan harusnya meminta pertimbangan itu. Meminta pertimbangan, masukan, pandangan dari Sinteyong, maka itu adalah pandangan secara teknis kan begitu. Lalu kemudian PSSI dalam hal ini exco-nya adalah merembukan, merapatkan, menelaah, mereview, menganalisis, lalu kemudian memutuskan. Jadi judul beritanya harusnya PSSI yang memutuskan. PSSI memutuskan apakah naturalisasi itu dilanjutkan atau tidak. Itu dalam logika organisasinya. Tetapi karena PSSI takut berhadapan dengan publik, maka PSSI harus saya akui sangat cerdik, bermain dengan cerdik, maka judul kalimatnya adalah karena permintaan Sinteyong.
Itu yang tadi saya bilang. Kalau Sinteyong nggak minta berarti naturalisasinya nggak dilanjutkan dong. Kan itu logika yang sama. Karena diminta proses naturalisasi dilanjutkan. Kalau tidak diminta oleh Sinteyong berarti tidak dilanjutkan. Bahkan di kalimat-kalimat berikutnya, di berita itu, di laman resmi PSSI, orang yang sama, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, yang di berita sebelumnya dalam jejak digital berpandangan keberatan JDT bergabung ke Malaysia, itu mengatakan bahwa PSSI dalam posisi memenuhi semua keinginan Sinteyong, kan begitu. Bahwa naturalisasi 3 pemain senior itu adalah permintaan Sinteyong. Bahwa naturalisasi Jordi Amat diteruskan permintaan Sinteyong. Bahkan PSSI akan memenuhi permintaan pelaksanaan pemusatan latihan dimanapun sesuai permintaan Sinteyong. Jadi artinya semuanya terserah Sinteyong. Di situ yang saya mau bilang soal logika organisasi. Di sini saya beranggapan bahwa PSSI sedang main ilmu Pilatus. Buat yang paham pasti sudah langsung ngeh apa itu ilmu Pilatus. Dengan sederhananya sebetulnya ilmu cuci tangan gitu loh. Jadi terkait naturalisasi ini semuanya diarahkan, difokuskan semuanya kepada Sinteyong. Semuanya karena permintaan Sinteyong. 3 nama itu. Jordi Amat dilanjutkan karena permintaan Sinteyong. Yang ketiga, dimanapun pemusatan latihan akan dipenuhi oleh PSSI. Jadi inilah kecerdikan PSSI yang walaupun secara logika organisasi menurut saya salah kaprah. Karena harusnya judulnya nggak begitu. Bahwa permintaan Sinteyong itu menjadi salah satu pertimbangan. Yang harus memutuskan adalah PSSI sebagai federasi, sebagai otoritas tertinggi sepak bola. Maka judulnya harusnya PSSI memutuskan proses naturalisasi Jordi Amat dilanjutkan. Itu dong harusnya. Kalau paham organisasi, kalau paham tentang bagaimana menjalankan federasi, bagaimana mengelola PSSI, kan begitu harusnya. Permintaan Sinteyong itu adalah sebagai salah satu masukan dan pertimbangan dalam PSSI mengambil keputusan. Tetapi kalau kita baca berita itu bahwa karena permintaan Sinteyong, jadi semuanya karena Sinteyong. Karena permintaan Sinteyong. Artinya Sinteyong nggak bermasalah bahwa Jordi Amat bergabung ke JDT, nggak masalah. Kan begitu. PSSI tidak masalah juga Jordi Amat gabung ke JDT. Akhirnya ini kan berbanding terbalik. Paradok dengan ucapan Sekjen di berita sebelumnya yang mengaku menyayangkan kenapa Jordi Amat bergabung dengan klub asal Malaysia JDT. Dan kalau mau lebih fair, seharusnya dalam laman resmi itu dipublis juga, ditampilkan juga surat dari STY Sinteyong kepada ketua umum. Harusnya ditampilkan, dilansir, dipublikasikan surat itu. Bahkan kalau lebih afdol, harusnya jika ini benar-benar atau karena ini permintaan Sinteyong, maka harusnya dibikinlah jumpa pers di mana Sinteyong menyampaikan langsung secara publik lewat media, lewat jumpa pers untuk menyampaikan permintaannya, disertai surat yang diserahkan kepada ketua umum. Jadi harusnya seperti itu. Kalau sekedar ditampilkan di laman PSSI lalu judulnya karena permintaan Sinteyong proses naturalisasi Jordi Amat dilanjutkan, publik bola ini terlanjur rendah kepercayaannya pada PSSI, apalagi pada laman resmi PSSI itu. Kenapa? Karena di laman resmi PSSI itu kemarin pun menimbulkan kehebohan ketika soal siapa tokoh paling berjasa saat mengalahkan Kuwait. Itu pun ditampilkan di laman PSSI. Nah sekarang berita yang sangat penting, sangat sensitif terkait isu Jordi Amat ditampilkan di laman PSSI dengan judul karena permintaan Sinteyong. Tapi suratnya tidak dipublish di situ, tidak ditampilkan. Inilah yang membuat kemudian saya merasa tergelitik dengan proses keputusan, proses organisasi seperti itu.
Tapi buat saya itulah tadi, PSSI ini cerdik. PSSI ini berlindung di balik Sinteyong. Padahal harusnya sebagai otoritas paling tertinggi sepak bola di Indonesia, sebagai federasi, dialah yang memutuskan. PSSI lah yang memutuskan dilanjutkan atau tidak naturalisasi itu. Tapi ini PSSI berlindung karena permintaan Sinteyong. Kan seperti itu. Padahal otoritas yang harus memikirkan segala aspeknya itu adalah PSSI. Sinteyong pasti akan memberikan pertimbangan dari sisi teknis. Tetapi dari sisi yang lainnya PSSI yang harus memikirkan. Maka judul yang keluarnya harusnya PSSI yang memutuskan. Bahwa Sinteyong minta itu adalah salah satu pertimbangan. Dan lebih baik karena laman PSSI ini kredibilitasnya turun berkat berita yang kuat tentang tokoh siapa paling berjasa Iwan Bule, harusnya disertai surat itu. Karena kredibilitas laman resmi PSSI kan bukan sempat, memang kurang dipercayai atau drop kredibilitasnya sejak kasus itu. Sejak kasus Kuwait tokoh paling berjasa Iwan Bule itu. Di balik kemenangan PSSI di kualifikasi Piala Asia kemarin. Jadi harusnya suratnya ditampilkan, kalau perlu Sinteyongnya dibuat jumpa pers langsung. Bahwa ini permintaannya itu lebih keren sebagai sebuah organisasi. Jadi itulah catatan saya mengkritisi bagaimana PSSI federasi ini dikelola, dan menurut saya dikelola dengan sangat buruk. Yang saya istilahkan tadi sedang bermain ilmu Pilatus, ilmu cuci tangan. Karena memang lebih aman lah ya memilih di balik Sinteyong yang saat ini sedang menjadi public darling, media darling. Cuma ya itu tadi, kredibilitas organisasi ini menurut saya menjadi semakin rendah. Karena bagaimana mengelola, siapa yang harus memutuskan, sekjen sebelumnya ngomong apa, sekarang kemudian ngomong apa di laman PSSI, itu makin menunjukkan bahwa mereka tidak punya pemikiran yang konsisten gitu loh. Itulah catatan saya yang terkritik dengan berita-berita terakhir dalam 1-2 hari ini terkait lanjutan dari proses naturalisasi Jordi Amat yang sempat bikin heboh, bikin polemik, bola panas di jagat maya. Jadi saya ingatkan lagi, jadi solusi, bukan polusi sepak bola, tetap digocek Bung Toel.